yaitu yang pertama yang terhormat Bapak Sudirman Nurseto, yang terhormat Ibu Dr. Anda Daruri M. Hum, dan yang ketiga yaitu Kakak Ari Purnomo. Soalnya saya nunggu kakak sendiri ya. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita diberikan rahmat-Nya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan yang sangat berbahagia. Dalam acara Salah Sehat Ketoprak bertajuk Ketoprak dalam Tuntutan Ruang dan Waktu. Sebelum kita mulai, perkenalkanlah saya Heri Setiap Gairi yang pada siang hari ini akan memandu acara Salah Sehat dari awal hingga akhir nanti. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat acara inti yaitu Salah Sehat, dan yang kelima yaitu acara penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Selesai. Ya. Untuk acara yang kedua yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu seluruh hadirin kami persilakan untuk bernyanyi. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan itu akan diberikan kepada Ibu Dr. Anda Puryanti selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Kepada Ibu Puryanti, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam budaya. Alhamdulillah. Ini anak-anakku semua ini belum ya salamnya khusus untuk salam yang ada di Dinas Budaya dan salam budaya yang sekarang sudah menjadi salam nasional karena dari
Jadi yang saya hormati tim narasumber kita Mas Sugiman Kiloseto, Mami Uni, kemudian Mas Ari Purnomo, terima kasih kehadirannya pada siang hari ini menjadi narasumber kami. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Mas Tulis, Mas Herianto, kemudian MC kita yang multi talenta. Pokoknya yang kita sajikan pada siang hari ini adalah tokoh-tokoh yang sudah terkenal di Jakarta. Sehingga harapan kami, monggo untuk teman-teman anak-anakku semuanya untuk bisa menggali lebih dalam, karena ketoprak dari waktu ke waktu, dari ketoprak tradisional sampai ke ketoprak yang sekarang digital yang sudah ada di media sosial, perjalanan waktu yang sangat panjang, proses yang sangat panjang ini untuk anak-anakku mungkin belum banyak yang tahu lebih lanjut. Monggo nanti mumpung narasumber kita adalah narasumber yang luar biasa untuk bisa digali lebih dalam lagi supaya generasi ketoprak yang ada di Jakarta ini tetap eksis sampai dengan selamanya ya, karena kebudayaan adalah terus-menerus yang tidak akan pernah berhenti. Saya perkenalkan dulu karena saya punya kasih dokumentasi informasi. Mungkin Bapak Ibu narasumber dan teman-teman semuanya belum pernah kenal, ini saya kenalkan Mbak Dia untuk bisa tampil ke depan. Ini kasih bukti kami yang baru sekitar 2 bulan ya Mbak, 2 atau 3 bulan. Ini menggantikan Pak Anggoro, Pak Anggoro bergeser di seksi PP, sehingga kalau tidak saya perkenalkan nanti kalau ketemu di jalan tidak kenal. Nanti monggo karena waktu sudah siang, saat siang pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Islam, untuk yang beragama lain monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saat siang pada siang hari ini resmi kami buka. Terima kasih. Matur nuwun Bu. Untuk adik-adik anak muda ini sekiranya senang banget ya ada acara sunset seperti ini adik ya. Senang nggak? Ada bisa bapak juga senang ya. Oke, Bu mereka kalau bisa 1 minggu sekali Bu. Segerakan saras sayangnya ya minimal 2 minggu sekali Bu. Jadi kayaknya ini sudah tidak sabar ya untuk menanti ya. Untuk ketiga narasumber yang luar biasa kita. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ketiga narasumber hebat kita pada siang hari ini. Ya, yang pertama yaitu TPA tidak salah. Ya, untuk yang pertama yaitu Bapak Sugiman Nurseto. Ya, siapa yang belum kenal beliau? Belum kok sudah dipetok toh Pak? Semoga Mas Giman, siapa yang belum pernah mengenal beliau? Waduh, Pak Giman, ini kok daya masih kata kebulan tadi dong dari. Monggo. Ya, untuk yang kedua, nah kalau ini mami kita yang sudah tidak asing lagi nih, wes yang multi talenta, opo iso jen, ini panutan kita. Ibu Dr. Anda dari M. Hum. Ya ampun, Cek. Arab dan ayo yang mau kalah aku yang ini. Ya. Asik. Biasanya nunggu gamelan loh, masa dia orang gamelan itu Mas. Nunggu ringan yang biasa. Ya, yang ketiga, wes ini juga tidak asing lagi nih. Kakak kita tercinta ini, Kakak Ari Purnomo. Asik.
Sudah komplit, sudah ada Pak Giman, Mami Yuni dan Mas Ari. Nah, untuk moderator siang hari ini, wah ini dia moderator ini. Saya baca moderator ini sopo gitu. Ternyata Mas Herwianto. Ada yang kenal Mas Herwianto? Enggak tahu. Kamu kenalnya Erwin Weng misalnya. Ya, Mas Erwin Weng. Kasih Pak manis loh Mas. Kok macak kalem loh. Ya, untuk acara-acara saya pada siang hari ini, ketiga narasumber sudah siap dan juga sudah ada Mas moderator. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk mama muda kita di Indonesia itu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budaya lestari budayaku. Ya, teman-teman sehat? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, langsung saja. Kali ini kita berada di workshop berbicara tentang perjalanan ketoprak dalam ruang dan waktu. Kalau berbicara ini tidak lepas pasti membahas tentang ketoprak klasik dan garam. Meskipun sebenarnya dua versi ini tidak bisa lepas begitu saja. Tentu saja semuanya nanti akan dikupas tuntas oleh ketiga narasumber kita yang sudah hadir, yang tadi sudah dikenalkan MC kita, jadi saya tidak perlu mengenalkan lagi. Namun pertanyaannya sebenarnya ketoprak itu apa dan ketoprak sekarang itu yang seperti apa yang ideal? Nanti kita langsung ke narasumber kita. Untuk itu langsung saja ke narasumber yang pertama, Ibu Dr. Randa Daruni Magister Humaniora. Waktunya masing-masing narasumber adalah 30 menit untuk pemaparan. Monggo Ibu. Matur nuwun Mas Erwin yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam apa lagi ya? Salam budaya. Salam ketoprak. Gimana ya jawabnya kalau salam ketoprak? Ya. Salam ketoprak. Gitu ya? Salam ketoprak. Bersyukur sekali di siang hari ini saya ditimbali untuk ngobrol bersama narasumber itu katanya medeni ya, kayak sumber malapetaka. Ya, senang sekali ketika dijawab kemudian nanti audiensnya siapa Mas? Ternyata audiensnya adalah generasi muda. Semakin semangat nih, semakin berapi-api karena proses transmisi, proses pewarisan ini sangat penting. Kemudian saya kumpulkan ingatan saya bicara tentang apa toh ketoprak. Alhamdulillah sejak kecil saya itu di panggung ketoprak, meskipun tidak tinggal di Tobongnya. Tapi kalau saya libur itu saya ngungak bapak di Tobong ketoprak itu. Yang totally nggak pernah pulang ya kakak saya yang paling sulung itu Mas Daryadi itu benar-benar dia nggak pulang untuk sekolah sampai tinggi gitu ya. Saya sekolahnya udah dhuwur, aku nenek ondo sini. Kakak saya lebih totally ke ketoprak. Bersyukur sekali bahwa saya dulu menjadi pemeran ketoprak, jadi jambul. Dan pernah dengar cerita kisah jambul itu dulu sangat tragis gitu ya, ditinggal bapaknya gitu ya yang lupa dengan keluarganya dan sebagainya tuh. Saya mengalami itu, kemudian saya juga menari di ekstra, istilahnya kalau di ketoprak Tobong itu ada ekstra tarian sebelum masuk ke main menu, gitu ada tarian. Nah saya menari karena saya sangat kecil, sudah di atas panggung masih di atas meja. Saya menari tarian andalan saya itu tari bondan dengan jensprot, ada payung, ada kendi, ada boneka, kemudian ada gerakan akrobatik yang seperti ini.
ya berputar seperti itu. Nah ini kemudian banyak sekali penggemarnya pada pengasihan saya, memberi makanan, baju apa itu, istilahnya apa ya, kayak sedikit kayak nyawer gitu ya, tapi memberikannya setelah pertunjukan. Ternyata waktu itu saya mengalami seperti itu. Kemudian Bapak pindah kemana-mana, putar ke bendungan, ke apa namanya, ke desa-desa itu, saya banyak penggemarnya di situ. Unik seperti itu. Anda mungkin nggak bisa membayangkan bahwa pertunjukan ketoprak itu diakses dengan cara harus melihat langsung. Kita harus pergi dari rumah, harus dandan dengan sambil sesuatu makan atau apa untuk nonton pertunjukan. Yang sekarang mungkin tidak menjadi satu-satunya cara. Jadi saya alhamdulillah sudah tua. Tua itu sangat membanggakan karena kalian bisa bercerita masa lalu yang Anda belum pernah mengalami. Kayaknya mungkin aku tertua deh di sini. Kayaknya. Jadi di tahun 60, alhamdulillah tua. Jadi di tahun 65 saya tinggal di Jakarta. Ada Pak D saya, Pak D Armonadi juga seorang bos ketoprak seperti itu. Jadi yang namanya ketoprak dan wayang uwong oleh James Brandon disebut teater populer. Yang mungkin sekarang anak-anak muda bingung, kok namanya teater populer, padahal sama sekali nggak populer kalau sekarang. Tapi Brandon mencatat bahwa wayang orang, bukan wayang komik ya, wayang orang itu kan image-nya genre gaya Surakarta, dan ketoprak itu menjadi tontonan kaum urban. Jadi itu adalah western influence. Bagaimana ada tiketing? Kalau kita nonton Jakilan, nonton seni pertunjukan rakyat itu kan nggak pakai tiket, karena kita jadi umatnya, menjadi bagian dari pertunjukan itu. Nah untuk yang wayang orang dan ketoprak ini kita tiketing waktu itu, jadi ada batas antara penonton dengan pemain dan kita membayar tiket. Nah itu yang Anda mungkin tidak alami, ya Anda tidak mengalami itu. Seperti itu. Nah di halaman pertama mau pasang. Saya beruntung sekali. Saya didahului bicara tentang perempuan dalam ketoprak. Perempuan dalam ketoprak. Nah, ini bisa dilihat. Ini koleksi dokumentasi foto bapak saya. Jadi begitu Mas Ari gawi saya, kemudian saya bongkar-bongkar album bapak saya menemukan ini. Itu bisa dilihat bagaimana kaum perempuan menjadi minoritas di situ, dengan bukti memang perempuannya sejatinya hanya 2. Itu pun bersyukur sekali karena sebelumnya kultur Jawa memandang bahwa seni pertunjukan itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Karena pertunjukan, tontonan itu dunia keras, panggung, malam, gitu ya. Orang pantes wong wedok digo tontonan, gitu ya. Coba next Mas, saya monitor dari sini juga. Nah ini adalah image citra perempuan di dalam ketoprak, ya. Ada nurse, ada serve, ya, ada melayani, kemudian juga apa namanya mengabdi, berbakti kepada suaminya, kepada bapaknya, ya, melayani adiknya. Monggo, next. Nah ini dokumentasi ketoprak Sabta Mandala. Kebetulan pentasnya tidak di panggung prosenium, tidak juga di topong, tapi di sebuah tempat sehingga mungkin tidak ada setting-setting yang spesial. Bagaimana ini para perempuan punya posisi masing-masing, punya casting masing-masing. Itu Bu Marsidah, kemudian yang gemuk itu adalah ibu tiri saya, ya, ibu tiri saya. Dulu bapak saya alhamdulillah poligami, dan saya memiliki ibu 2 alhamdulillah, ya, ibu 2. Nah ini bagaimana perempuan itu berposisi. Tentu saja yang di hadapan ibu saya itu adalah yang tertinggi secara sosial, ya, secara kategori. Yang lain adalah perempuan yang kadang-kadang tidak punya nama. Monggo lagi. Seperti itu, ya. Nah ini posisinya seperti itu. Levelnya, kategorinya adalah perempuan yang punya kedudukan, ya. Meskipun itu levelnya tidak, kursinya bukan kursi yang gitu. Mati sebentar. Oh ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau pergantian jazat dulu. Kita berdoa
Pembunuhan nggak? Apa ini? Ada gratis di stopin ya? Oh betul betul. Enggak. Yang belum registrasi? Oh, mama. Sayur ambil sambal. Iya, sekali lagi pokoknya yang belum ambil snack atau belum makan siang boleh disambi makan minum sambil mendengarkan paparan dari narasumber kita. Ambil lagi boleh? Boleh. Nah, Raisi. Maaf, kemungkinan ini air kondisinya kalau hidup mungkin ya harus ditutup pintunya ya, begitu. Secara teori gitu ya, biar nggak sistemnya nggak kacau karena terjadi kesemuanya ya. Ya harusnya ditutup kayak teorinya gitu ya. Harus gimana? Tapi jangan rokok. Oh iya, dilarang merokok dan merokok ya Pak. Oke, sambil menunggu layar. Jadi saya lanjutkan ya Mas sambil karena nanti ada 3 pembicara supaya tidak habis. Jadi James Braden dalam bukunya Theater in South Asia itu mengatakan bahwa wayang orang, ketoprak, ya, ludruk dan sebagainya itu disebut teater populer karena memang hiburan
satu-satunya saat itu ya, jadi harus pergi dari rumah, tidak kemudian bisa diakses dengan handphone atau smartphone itu ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali mengalami waktu saya usia 5 tahun di Jakarta itu nonton wayang orang setiap hari ya. Jadi membayangkan bagaimana persiapan kita mau nonton pertunjukan, dandan, adus, bawa makanan ya. Kemudian juga kita siapkan makanan untuk pemain yang kita gemari seperti itu. Itu mungkin gak kalian alami sekarang. Mungkin kalian mengalaminya membayangkan bintang film itu ya. Yang kalau atau penyanyi idol kalian ya, kalau nonton live itu baru bisa lihat seperti itu. Kalau itu nonton berperan seperti itu. Jadi kita terima aja istilah terminologi dari James Brandon bahwa ketoprak itu adalah teater populer. Memang pada zamannya seperti itu. Kita lacak lagi ternyata di bukunya Pisho ya, bukunya Pisho itu di Javaan Sotoningen itu juga disebut ketoprak. Di situ ketoprak menjadi salah satu yang ditulis, termasuk gendruwo, totok uwok, ada inclin, ada jadilan, ada towo, ada macam-macam. Volksvertoningen, Javaan Sotoningen itu keren banget. Kesenian Jawa tradisional itu banyak sekali tercatat di sana, termasuk ketoprak. Seperti itu ya Mas. Lalu langsung berjalan. Tadi ini tadi yang aneka macam dapuan ya, atau casting perempuan. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Theater Exotis Asia tadi Brandon bilang ya. Nah ini ada tiketing ya. Jadi kalau kita nonton jadilan, nonton pertunjukan yang lain, itu kan kita menjadi umat, menjadi bagian dari peristiwa budaya itu ya. Tapi kemudian wayang orang atau ketoprak itu kan ada tiketing, ada jarak. Mas Ali itu juga hidup di situ ya Mas ya. Nah, yuk next. Nah, di sini tentu para pemeran itu memerankan di luar kepribadian dirinya, ya. Perannya itu macam-macam. Bisa dibaca sendiri seperti itu. Nah, saya pernah ngobrol sama Bapak Suwargi dan diberitahu foto waktu itu, tapi aku belum perhatian tentang cross gender itu, atau kalau dalam bahasa Belandanya disebut transvestit gitu ya. Ternyata dulu Bapak kalau melawat sampai kemana-mana keluar Pulau Jawa itu pemeran perempuannya bukan seorang perempuan, karena mungkin tradisi masih belum mengizinkan. Jadi ada temannya Bapak yang ganteng, putih, ya kuning itu kayak didandani itu ayu. Saya lupa namanya Pak Sardi atau Saridi saya lupa. Itu ternyata dia ada foto di stasiun Tugu ketika mau pergi ke luar pulau. Beliau ini yang memerankan iki sing dadi wedok iki. Saya pernah diberitahu seperti itu. Jadi pada zamannya memang perempuan belum bisa mengakses seni pertunjukan. Itu terjadi juga di Keraton Yogyakarta. Sehingga di keraton juga ada bedoyo kakung. Ya, jadi semuanya bedoyo penarinya kakung. Itu ternyata terjadi semua di dalam seni pertunjukan pada umumnya. Karena memang orang pantas wong wedok dinggo tontonan di mana-mana karena dunia patriarki memang dunia perempuan itu ada di domestik, yang publik itu adalah laki-laki. Seperti halnya juga tontonan seperti ini. Nah, akhirnya pada masanya perempuan itu diperankan oleh laki-laki. Monggo lagi Mas, kita cepat saja. Nah, ini adalah dokumentasi bagaimana sudah melompat ya, zamannya sudah melompat bahwa istilah ketoprak dalam tanda petik kita hindari, kita sepakati kita hindari. Muncullah yang kita sebut dokudrama. Ini adalah kesepakatan produksi di tahun 2018. Mas Ali CS timnya dengan Raden Mas Kristiadi, kemudian jemping ke sebuah genre gitu, kita sebut dokudrama. Mungkin besoknya rohnya ketoprak, tapi karena ini adalah ditayangkan di televisi, direcord, disimpan, direkam gitu ya, dan lakunya juga tidak seperti ketoprak, tapi lebih filmis. Jadi lebih filmis, lebih detail, dan juga tanpa keprak.
Kebetulan kayaknya makhluk-makhluk ini terlibat di dalamnya. Nah ini kalau yang ini kebetulan yang produksi tahun 2021 aja Mas ya. Yang ini 2021 Pangeran Aku Bumi dengan istrinya ya Roro Juwati. Ini sudah sangat gender approach. Ini sudah dengan konsep sangat gender approach bahwa image perempuan, kebetulan istrinya tokoh di sini juga sudah diberi ruang dan dia menjadi pimpinan pasukan. Menurut Mas, ini sudah sangat gender approach. Nah, kita kembali ke data di awal secara historis tadi bahwa bagaimana perempuan terlibat dalam ketoprak itu aneka porsi ya. Bahkan juga ada perempuan yang cross gender. Beberapa tahun lalu saya dan Mbak Yati Pesek dan teman-teman itu membuat namanya ketoprak Kartini Mataram. Pemainnya semua perempuan. Kita himpun mantan-mantan primadona. Kalian masih kenal namanya Mbak Marsinda? Kenal? Masih kenal? Mbak Debro masih kenal ya? Atau Ibu Yuningse? Mbak Jila masih kenal? Atau Mbak Dari, punya Mas Ali kenal nggak? Oh kenal? Gimana kenalnya? Ya, jadi ide saya dan Mbak Yati waktu itu adalah bagaimana memberi ruang kepada mantan-mantan primadona yang dulu dielulukan. Yuk kita kumpulin, yuk kita kumpulin. Waktu masih muda mereka kalau pentas dikasih uang, tapi dasar tua kalau mau pentas urunan. Apa itu? Nah kita kumpulin berdirilah ketoprak Kartini Mataram. Nah disitulah kemudian peran-peran laki-laki itu dilakukan oleh Mbak Debro, oleh saya jadi warak atau apa misalnya seperti itu. Nah kemudian juga keterlibatan perempuan itu juga macam-macam. Ada yang bos ketoprak, yang Wahyu Budoyo itu ya Mas, itu Bu Suci dan sebagainya, ada pimpinan, ada yang maisenas. Pada masanya saya melihat ada beberapa orang yang tidak punya talenta keaktoran, ya, tidak bisa apa-apa di bidang artistiknya, tapi dia punya uang. Dan kita sebut dia maisenas, ngebosi bagian pendanaannya, tapi dia sama sekali tidak paham tentang itu. Juga ada baik perempuan maupun laki-laki seperti itu, ya. Juga kemudian dulu pernah ipar saya itu juga ketika bersuami kakak saya namanya Ibu Tuminten, itu dia juga pertama kali cuma jadi penonton lama-lama jadi dodol tiket itu, lama-lama jadi prameswari serang ngomong anak jenis sopo, ya lama-lama tiba-tiba dia sekarang jadi artis yang kece abis, yang jadi jonggol di drama Benteng Tutup Dam itu dulu jauh dari panggung, lama-lama kemudian ternyata dia next Mas seperti itu. Nah ini saat cross gender ya, kebetulan ada perbandingan di koran, saya lupa korannya apa itu namanya, lupa. Nah itu ada almarhum Mbak Milko ya, kemudian Mbak Debro, kemudian saya tuh belakangnya Mbak Yuria kalau nggak salah. Nah ini karena kita ketoprak Kartini Mataram semua perempuan, maka kami jadi cross gender. Next Mas, seperti itu. Nah ini aneka macam karakter yang dihadirkan ya, semua perempuan-perempuan perkasa dengan citra-citra yang baru dalam kisah drama yang Aku Bumi yang 2021. Monggo lagi Mas. Nah ini aneka macam ya ketoprak yang saya lihat. Kebetulan saya juga waktu dengan kelompok Bendera Tari Nicowo, saya dan Nadine Nicowo. Jadi nama saya di dunia tari itu Unini Nicowo, karena saya anggota dari Bendera Tari Nicowo. Ada Didi Nicowo, Unini Nicowo, Bambang Nicowo almarhum, dan yang terakhir adalah Unini Nicowo, koreografer Tari Nicowo. Jadi kalau saya di dunia tari, kemudian saya menjadi bintang tamu di mana? Di Siswa Budoyo, di Wahyu Budoyo. Kemudian juga kita sering menjadi bintang tamu juga di Sri Mulat, aneka macam. Nah, kita lihat bagaimana sosok pemain ketoprak itu dengan gesture dan dengan cara bicara yang bermacam-macam. Kalau ketoprak Jawa Timur itu perempuannya cara bicaranya seperti apa, kalau di Mataram seperti apa, itu macam-macam. Ini
karakter di dalam perempuan dalam kehidupan. Next mas. Nah ini, no, biar aku mau. Kebetulan kok saya nemu untuk apa? Untuk sebagai contoh yang misterius, cantik tapi serem. Mbak Hari tadi MC-nya tadi nemu ini no, nyilih wajahmu no. Nah ini jadi apa kamu namanya? Sengkalut namanya aja udah unik toh. Sengkalut ya. Sengkalut ini tokoh misterius, cantik tapi misterius. Nggak tahu dia kalau pembunuh dengan kejam atau tidak. Ya next. Nah ini kita juga tidak kamu ya nak ya. Ini nonton di sini malah lihat itu dia. Nah ini juga kita aneka macam ras yang ditampilkan. Saya jelas ras Jawa, kemudian ini ras Tionghoa seperti itu ya. Ada yang usianya oversize, tulis oversize, sama sing kurang dari 10 tahun. Next mas, aneka macam karakter yang muncul. Nah, kemudian citra perempuan itu juga macam-macam. Kalau Waryanti atau Wadewa itu hero seperti itu ya. Ada yang kisahnya tuh serba menderita, serba jadi korban, ya meninggal seperti itu. Berhati mulia, jadi kayak sebenarnya ini sangat patriarkis, ya sangat patriarkis, pakai kacamata patriarkis karena suffering of glory. Jadi kita itu perempuan Jawa sering ditanamkan bahwa berkorban itu mulia, apik. Ya sehingga ibu-ibu itu yang punya jiwa altruistik, ya jiwa altruistik itu jiwa yang berkorban untuk kebahagiaan keluarga. Itu senang sekali, bangga sekali. Jadi kadang-kadang artinya seperti itu labelnya. Next mas. Tapi ada juga yang lucu. Nah, kita pangkas habis ketika mulai drama Beten Rotterdam yang menampilkan Pangeran Mangkubumi, ya. Itu kita pangkas habis citra tadi. Perempuan-perempuan yang mungkin merengek-rengek, yang lemah dan sebagainya, kita pangkas habis. Kemudian kita ciptakanlah kemudian perempuan-perempuan itu perkasa. Saya sempat merinding ketika 2019 saya menjadi moderator di simposium International Conference seperti hari ini yang dilakukan di Kraton. Itu tapi terjadi 2019 yang lalu. Saya mendengar paparan dari Peter Carey yang menulis buku tentang Diponegoro. Dia meneliti 40 tahun tentang Diponegoro. Siapa yang udah di sini yang meneliti sesuatu mungkin meneliti 20 sampai 40 tahun? Ada? Itu Peter Carey itu keren banget. Saya berjumpa, kebetulan ini sudah tayang. Kebetulan BT Rotterdam sudah tayang. Kemudian saya bersama Raden Mas Kristiadi mendekati Peter Carey. Pak Peter, saya tadi itu merinding ketika Pak Peter presentasi bahwa perempuan Jawa pada waktu itu sudah punya harga diri yang sangat kuat. Ketika dia mau diperkosa, dia langsung punya senjata cundrit ya kayak keris seperti pisau itu, kemudian dia tusukkan ke orang yang ingin merendahkan harga dirinya. Itu kami breakdown, kami converse ke tokoh-tokoh Jonggol, Ngatirat, siapa lagi pahlawan-pahlawan perempuan yang diingat. Itu saya merinding karena kita waktu itu belum berjumpa dengan penulisnya. Saya hanya dikasih bukunya sama Raden Asri itu. Mami tolong ini dibaca. Mami akan terlibat di lakon ini. Saya baca sambil merinding. Kemudian nama saya Ngatiran waktu itu. Ternyata dia itu distinguish, menyamar jadi tukang warung, ya jadi warung jualan sego dan ini itu sayur lodeh itu. Dan ini adalah pembuatan buku mesu. Itu ide yang keren banget menurut saya. Mas Ari ini dan Raden Kristiadi itu berpikir sangat serius untuk menciptakan sosok-sosok perempuan yang perkasa. Ternyata itu tidak hanya halu dan hanya imajinasi, tapi ternyata Peter Carey menyampaikan itu. Makanya saya langsung ketika Peter Carey menjelaskan tentang itu saya merinding. Saya mantu-mantu sama Mas kita sambil jirit-jiritan. Ya ampun Mas, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kita sampaikan, Peter Carey tolong cek di YouTube hasil karya kami drama Beten Rotterdam, perempuan-perempuannya seperti ini, seperti yang tadi kamu jelaskan. Saya bilang gitu. Peter Carey malah bilang, gitu ya. Jadi seperti itu,
balik mindsetnya bahwa perempuan-perempuan di perempuan itu tidak yang kan mas, ini yang kan mas, nggak ada itu, semuanya perkasa. Nah seperti itu, jadi itu Ngatira, kemudian prajurit Langenkusumo ya. Nah itu yang di tengah itu yang jebeble itu pemimpin Langenkusumo. Next mas, ya ini ilustrasinya. Bagaimana dia tidak takut mati, bagaimana dia tidak takut ditembak ya, tidak takut di penjara ya untuk kebenaran. Next mas. Nih seperti ini perwujudannya, kostumnya juga keren ya, hasil pemikiran Mas Ari, Mas Kris dan teman-teman di tim artis dokudrama. Monggo mas lagi next. Nah ini bagaimana di belakangnya itu ternyata seperti itu. Dapurnya tidak sekedar ada sayurannya, tetapi adalah materi-materi untuk pembuatan bumbu miso. Dan saya sangat menikmati peran saya. Ya, begitu wajah saya rada seksi itu diparani sama Mas Ari, sama Mas Kris untuk oblok-oblok wajahnya harus jebeblek, harus apa namanya, karena peran saya itu hidup di awal abad 17 ya sekitar itu ya. Jadi rupanya nah untuk resik gitu ya, jadi diurek-urek di lemok. Monggo mas next. Nah ini musuh bebuyutan saya adalah sentun. Nah pertarungan ini luka di kaki saya masih ada ini. Itu kita bukan osidil meja apa ya. Jadi kita sudah improvisasi kita sangat tinggi, kita harus bertahan di atas panggung. Bagaimana harus menyelamatkan ini sih dari Joy. Jadi Kiseno itu akan melakukan perbuatan apa? Saya harus ready, kadang-kadang nggak ready. Buka penyakan osikil apa dan ini memecahkan meja. Reganya sekitar 1 juta ya itu. Kemudian tim produksi itu kan guyon waktu kita habis pecah itu. Ayo Joy ya, kemarin tak bingung kok kayak apa? Meja marmer. Next mas. Jadi harus berita next. Nah sekarang saya tidak akan menggurui ya, tapi saya hanya menyampaikan aja. Nah bagaimana toh caranya memerankan? Bagaimana toh caranya memerankan? Kamu bisa jawab nak? Kamu jadi apa? Itu di Mewah. Gimana cara kamu memerankan Mewah? Langkah-langkahnya gimana? Kamu namanya siapa? Enggak, aslinya namanya siapa? Hah? Canda jadi Mewah kita nih. Loh, kok nggak tahu? Kamu nggak mempelajari siapa Mewah? Pelajari lah ya. Ya, saya yakin Canda sudah bisa melakukan, tapi mungkin tidak bisa menjelaskan ya, tidak bisa mendeskripsikan langkah-langkahnya. Karena apa? Canda ini, tepuk tangan untuk Canda. Karena dia anak muda yang mau menekuni, mau susah kaya. Karena karakter dia itu apa? Tionghoa. Kamu Jawa ya nak? Jangan-jangan jadi Tionghoa. Jawa menjadi Tionghoa namanya Mewah. Ngomongnya bahasa Tionghoa. Tionghoa kan juga rumpunnya ada suku macam-macam. Ada suku Hakka, ada suku apa segala macam. Aku nggak ngerti kemarin dia pakai rumpun yang bahasa apa. Hokkien ya, mas-mas tadi ya. Mungkin yang Hakka. Jadi rumpun bahasa Tionghoanya pun macam-macam. Tapi dia mau susah payah menghafalkan tidak sekedar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tetapi bahasa Tionghoa. Bundet orang ini ya. Xie, pu keci. Karena saya juga kursus beberapa saat belajar bahasa Tionghoa itu susah. Karena tulisannya tidak sama dengan hurufnya itu alfabetnya X itu dibaca S dan sebagainya. Susah. Tapi dia bekerja keras untuk menjadi Mewah. Itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, kalau Richard Carson itu punya teori ya, tapi kan mungkin mau menjadi another person itu banyak cara. Next mas. Ini macam tokoh ya, ada tokoh historis, legendaris, fiktif, mitos. Itu harus kita cari siapa dia, gitu ya. Next mas. Nah, tapi yang paling penting ini masih relevan menurut saya. Ya, mas siapa mas yang pakai kopiah? Ganteng banget ya mas, memang baik. Orang itu mas, namanya siapa? Raja. Mas Raja bisa nggak paham yang paling atas itu Pak menjelaskan tentang apa?
Rasnya apa mas kamu mas? Ras Malay, ras Malay, ya Malay ikut Jawa ya, ya bukan Kaukasian. Jadi uniknya dalam kisah ketoprak itu ada yang Persian, ya India, ya ada juga yang Kaukasian. Pernah ya Kaukasian ya? Cerita tentang kulit putih ada ya? Jarang ya? Jarang. Tapi rata-rata mungkin kita sebut adalah Mesiran, kayak gitu ya, Mesiran gitu ya. Jadi kita harus paham. Yang paling penting kita harus paham. Sampai dan Intai itu ikut kelompok apa? Rasnya, ya gitu, ya. Kemudian kalau di dunia film mungkin bisa lebih luas ya. Ada yang Kaukasian, ada yang Afro Amerika. Oh ternyata yang akan aku perankan kulitnya kudu ireng ya. Kita harus ikhlas dipinjam oleh tokoh-tokoh itu, sosok itu. Terus usia, katakanlah sampai atau Raden Subroto atau siapa lagi yang dia selalu ditampilkan di usia muda. Sebaliknya kalau Tumenggung Wiraguna selalu ditampilkan dalam usia tua. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau dalam wayang kan Arjuna rata-rata Arjuna itu umur swidak itu nggak pernah selalu dalam usia muda. Nah ini kita pelajari. Terus lingkungannya seperti apa? Apakah dia lingkungan di pedesaan? Apakah dia di lingkungan kerajaan? Ini juga sangat penting. Bagaimana kemudian kita membentuk sikap dia? Kesehatannya seperti apa? Ada beberapa tokoh di dalam ketoprak itu, ya, yang selalu dicitrakan cacat. Ya, ada Joko Puring, ada sapa sing kudune mlaku ngene sing raine sing dolone. Itu kita perhatikan sungguh seperti itu. Temperamennya, sapa sing senengane ngamuk, ya. Padahal Anda mungkin orang yang introvert. Ya Mas ya, kayaknya kamu introvert banget ya. Halo, sebenarnya sebentar piro mau Mas. Eko Kurniawan. Kayaknya ini modelnya introvert ya. Modelnya introvert ya, bukan seorang yang ekstrovert gitu ya. Benar Mas? Pernah tahu ngamuk? Berarti kurang mudunan ya, nggak tahu ngamuk. Paling nampak musuh. Ya, jadi kadang-kadang kita harus dituntut untuk bahwa kita tuh introvert harus jadi yang temperamental, tapi bicaranya golek harus ikhlas. Kemudian juga keturunan, berkaitan dengan keturunan. Nah ini saya kira masih relevan untuk melihat how to be another person, bagaimana kita akan menjadi orang lain itu. Next Mas. Sebentar ya. Nah ini kayaknya kenanganku dengan Mas Tulis ya. Mas Tulis mana? Mas Tulis. Ya. Ini opera Asbun ya. Opera Asbun saya menjadi ini Cinderella ya. Cinderella dan saya terpaksa jadi Kaukasian nganggo klambiuno beligung. Beligung terus kemudian jadi wong barat atau baratus madang. Tapi saya ikhlas karena perannya harus seperti itu, dengan berbicara seperti itu. Arep digawe putih meneh wis pol. Itu harusnya kan Kaukasian tuh kaum kulit putih ya, jadi gitu. Jadi Cinderella seperti itu. Next. Nah, inilah kalian semua yang ada di sini kalau berperan harus seperti itu. Ikhlas tubuhnya dipinjam oleh peran itu ya. Itu dalam dunia menurut Desmond Morris ya, itu disebut theatrical mimicry. Kita menirukan untuk kepentingan panggung. Kita berpura-pura untuk kepentingan panggung. Nah, ini hati-hati ya nak, kalau kalian terjun ke dunia peran, ya. Siapa kamu Mas? Siapa? Bagus, bagus tenang. Rambutnya kekinian tenang ya, Korea gue Mas ya. Ujuk, Korea apa datang? Aku sama Mas Bagus harus berperan menjadi pacaran. Harus berperan pacaran. Aku harus mencari chemistry sungguh-sungguh di atas panggung tuh aku kayak pacar dia sungguh. Ya. Rolling action masuk. Aku metu
wes, aku yang di bojo, Mas Fokus yang di pacar, itu jangan terbawa. Nek podo-podo yang di bojo apa-apa. Yang disebut cinlok, ya, kayak Dewi Yul, kayak Sopan Sofyan itu cinlok memang dia jabat-jabatnya di situ. Tapi yang namanya dunia peran itu harus hati-hati. Nek terbawa, waduh, dino Minggu didapuk karo Mas Kaliandra, dino Senin didapuk karo Mas Sugi, lanjut juta jatuh cinta. Karena dia tidak menyadari bahwa ini adalah dunia yang tidak sungguh-sungguh. Tapi pencariannya untuk meyakinkan teatrikal mimikrinya itu harus dicari dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Supaya ini benar-benar meyakinkan penonton, yakin bahwa ini benar-benar dia jatuh cinta. Dan ini keren banget nih, keren banget nih. Ya, jadi pencariannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan cara yang sangat sungguh-sungguh untuk menyajikan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh. Jadi yang satu hal yang empiris pengalaman saya di tahun 65 itu, saya selalu mengantar saudara saya, bojone itu komisaris polisi, suge, berebut di mobil, di rumah apa, dia selalu nonton wayang orang. Saudara saya itu kacau antara realitas panggung dan realitas sosial. Dia senang banget sama pemeran yang jadi Krishna. Krishna di situ wise, bijaksana banget, omai gede di kerajaan, duwe harta benda kekayaan. Si Krishna itu di realitas panggung. Saudara saya jatuh cinta banget kalau si jeneng Krishna di panggung. Krishna keluar dari panggung jenenge Mas Purnomo. Mas Purnomo kuwi ya gaweane ya wayang orang kuwi, gajine ya saka wayang orang kuwi, dudu wong sugih. Itu yang disebut bagaimana kita bisa memerankan dengan keren, dengan meyakinkan, ngantek sing ndelok kuwi lali. Nek kuwi ya wis sipur, duwite iki entuk ya dadi wayang orang itu. Nah, dia berapa ini kisah sungguh. Berapa tahun kemudian saudara saya itu datang ke Jogja dengan menderita, katakanlah jaluk, kelambi, lungsuran dan sebagainya. Yang dulunya itu saya tinggal di sana, dia omai makro, gimana memang zamannya belum ada TV dan sebagainya. Naik mobil, bojone komisaris, dia itu ngeboti si Kresna kuwi di dunia realitas panggung tadi. Ngerti toh? Ya itu kehebatannya Mas Ali itu seperti itu. Maksud saya kalau orang itu sudah meyakinkan di atas panggung itu, ya oke, ya toh. Itu sebuah, kalau dibandingkan namanya taksu ya, kita kan harus greget, sembuh, orang minggu, orang misro, orang singgung, dan sebagainya. Jadi dia memerankan itu sangat keren sekali sehingga terpesona. Tapi kita harus sadar kembali ke realitas bahwa kita itu adalah pemeran. Kita itu hanya theatrical mimicry tadi, menirukan untuk kepentingan panggung, tapi dicarinya sangat sungguh-sungguh. Kayaknya sama ya Mas ya. Nah, ini closingnya, perempuan itu berdaya, berpartisipasi di dunia opera, di aneka zaman, berbagai zaman, berekspresi, menggali potensi diri. Kalian yang masih remaja, kalau besok jadi ibu jangan berhenti jadi pemain opera ya, kan itu kebutuhan rohani kalian untuk eksistensi ya. Itu potensi itu dari Allah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih talenta, tidak semuanya orang punya talenta itu berkontribusi mewarnai dunia opera, menghargai diri, menghargai seni, dan menjaga agar citra seni terus abadi. Ketoprak ini menjadi asli budaya yang strategis dan fleksibel. Yang statement saya yang terakhir adalah kita amini. Nyatanya apa? Nyatanya nanti malam itu sing main ketoprak sopo ayo. Ya kan, bukan pemain ketoprak. Nah itulah bagaimana
aset budaya ini sangat strategis dan fleksibel. Siapapun bisa main ketoprak. Tidak harus bisa harus menari dengan bagus, tidak ada keahlian yang sangat menyulitkan, ya. Tapi bagaimana dia memenangkan, dan itu adalah kebutuhan rohani juga untuk berekspresi. Ternyata pernah di atas panggung, pernah ngomong bunak, lari hafal katanya dan sebagainya, itu keren sekali. Karena itu saya sebut menjadi budaya yang strategis dan fleksibel. Kayaknya sudah selesai ya Mas, benar ya? Atau? C. Matur nuwun. Ya, sekarang itu tepuk tangan yang untuk para saudara luar biasa sekali. Bun, makanya saya itu kalau ketoprak mau ramping. Saya soalnya langsung sungguh-sungguh, tidak lebih dimincuti. Kayak saya dulu ya. Oke, teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan disimpan dulu. Nanti kita ada sesi diskusi khusus dan kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, Bapak Sugiban Bidor Sitomogo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan untuk Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada sore hari ini dahulu saya bersowan dengan adik-adik saya, anak-anak saya yang benar-benar energik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Saya pakai bahasa campur-campur saja karena kalau pakai bahasa Indonesia yang full, saya yakin banyak klaimnya daripada benar. Kalau tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Uni tentang apa itu ketoprak dengan bahasa yang tinggi, bahasa yang akademik, karena memang beliau mengenyam bagus sekolah di situ. Nah, kalau dengan Mas Ari itu Bali itu tahu. Bahasa Jawa itu ada Bali itu tahu, pinter belum lakoni. Itu belajar. Bali itu tahu, pinter belum lakoni itu artinya bodoh nih aku tahu lakoni. Sing pinter belum tahu lakoni. Jadi aku yang tahu tadi pinter sampai sekarang. Kalau berbicara tentang ketoprak dalam ruang dan waktu, saya tidak akan banyak itu nanti untuk dibaca saja. Ono pun ada Al-Quran nanti silakan. Tapi saya akan mengajak dengan setuju nanti sejenak menoleh ke belakang. Saya akan berbicara tentang ketoprak radio. Jadi dulu, kalau Mbak Uni, kalau Mas Ari ini lahir benar-benar dari panggung. Kalau saya itu Ciloko. Saya itu lahir di sebuah desa dari bapak ibu saya yang petani. Nah, desa saya itu sampai sekarang masih ada mitos yang masih dipercaya oleh warga desa saya. Orang oleh nabung gamelan yang bisa berat. Kamu Pak harus mengajar ketoprak. Pada saat itu sulit dan rajin. Akhirnya saya memberanikan diri keluar. Cita-cita saya itu sebetulnya dulu penari kayak Mbak Uni. Sekolah saya di SMKI dulu. Tapi alhamdulillah 1 semester saya lulus dengan selamat karena metu. Saya pindah ke SMA. Nah, saya tepung ketoprak itu karena dengar bapak saya dulu kalau siang nyetel ketoprak, setiap radio dulu kan ada nyanyi ketoprak. Dari situ saya ngerti misi jadi ketoprak. Dari situ saya pengen ajar ketoprak. Lalu di desa saya ada acara ketoprak yang mau untuk titulasan tahun 86 sampai selesai belum ada. Saya belajar ketoprak. Dan tahun 91 saya didahulukan oleh senior saya dulu untuk membantu ketoprak di RRI.
Nah, yang lebih membuat saya harus lebih banyak belajar. Tahun 2003 saya pernah didahului untuk derek ketoprak sedulur-sedulur kita yang ada di Suriname waktu itu untuk latihan ketoprak. Kamu kok sanggup saya untuk ketoprak saja belum cukup. Nah, akhirnya kita belajar bersama di sana. Dari situlah saya ulang, aku butuh sinau ketoprak. Tekan saya butuh sinau. Sebelum saya bicara banyak tentang pengembangan seni ketoprak dengan tuntutan zaman, mari kita dengar sejenak. Saya punya sampel ketoprak yang tahun 60-an. Pasti akan muncul main di Jakarta. Yang menggiurkan, yang atas sendiri. Kita dengar dulu sejenak. Saudara-saudara yang kecil, yang tengah ini, ya. Ini ketoprak era Cokojio. Penabuhnya masih dengan sederhana. Teknik rekamannya juga seperti ini karena ini dulu piringan hitam. Kita dengar ketopraknya beda dengan yang sekarang. Teknik pengeprakannya juga beda. Berbayang kita bagaimana dulu Indonesia. Kita simak dialognya. Wonten jauh tangan jika kang saya siram wis madhep nyang kanggo mampu jadi siji iki kaya biyunggan makan mbok coba didangu kepiye ora nindakake kewajiban Yang jadi biungban ini inti kan tokoh yo Jamo, tokoh namanya tenan Tokoh Puspomo. Iko, kepriye nggon toto-toto rakit gedalan munggahan pesanane kanggo kanca jadi pengastu dalam kados mboten ngeciwani sampun sumadiyo. wis ora datang rumpakane dewe kanggo Bisa ditarik di ya kepenak noan kita simak dialognya Pak Cokro dulu yang jadi zaman pun sangka bismo ing dalan sinoso sampun jumeneng maning ndro onggal rake tanpa tak pek Nah ini Ora dari aku ora pake apa to. Yen sakit kula yang tempi kali kula prasangka. Mbok menawa wong sing bisa bebas awake dhewe bisa moto ini. Liwan kok diturun sepuluh sinawan. Jadi aku badhe dikonsultasi badhe maksud apa? Ini tidak lagi kata aku peperangan kau sekabat aku bagi ini ayo kau mau penting sakit. ya cukup Mbak. Monggo percaya. Oke, tepuk tangan untuk senior-senior kita. Mbak Guru kita yang dulu ngedobrak
Jadi dulu ketoprak radio itu dimulai sebelum ada RRI. Itu namanya ada radio makro yang siarannya dipancarkan dari dalam Mangkubumen. Itu sudah mulai ketoprak radio dengan teknik yang seperti ini. Ada namanya Pangrenggo Swara. Kalau dalam ketoprak audio ada namanya Pangrenggo Swara. Pangrenggo Swara itu apa? Pangrenggo Swara itu membuat sound effect untuk menghidupkan suatu adegan. Karena dulu tidak ada sound effect yang seperti sekarang. Itu cara membuatnya masih dengan manual. Kalau adegan kali, ya dengan baskom itu diberi banyu. Kalau adegan berdek, adegan butuh itu pakai seng yang di gabing ya, di sebelah dua seperti itu. Itu dulu konon katanya Pak Basio itu awalnya Pangrenggo Swara itu dari senior yang saya terima. Ini ketoprak yang tahun 60 sampai sekitar 70-an. Nah sekarang kita dengar sudah ada perkembangan dalam ketoprak, khususnya ketoprak audio yang bawah. Ini ketoprak sekitar tahun 80-90. Kepraknya sudah lain. Gending-gending yang dipakai juga sudah mengalami perkembangan. Di pemerannya Bu Hijab dengan Pak Suyatman yang jadi Wirogunu. Oh, seliraku ngumprot, otot bayiku pepes, angan-anganku ngelambrang, kaya dene abri manuk sing tanpa pencokan. Mergo goleki susuwe si manuk. Oh, putri boyongan, mendut Ya, cukup. Sudah ada perubahan dari cara berdialog, cara berimajinasi dalam sebuah ketoprak audio dari yang tadi dengan yang kedua. Kemudian yang terakhir ini sudah ketoprak era
2000 ke atas. Monggo. Teknik rekamannya sudah menggunakan digital. Sound effect-nya sudah menggunakan perangkat elektronik. Saiki sainganmu beda karo nalika aku medhok kowe karo gurumu nalika semana. Yen ngono monggo dadi wong apik kuwi. Menawa kowe disanding dening guru. Cukup. Rasa oke aku. Wong selara kondisi tan blek aratan. Kudu rampung bengi. Ngerti? Monggo kowe ya cukup. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk senior kita. Seperti itu. Jadi kebetulan dari kecil itu saya dulu seneng nukoni kaset kedokteran. Sampai dengan yang RRI tidak punya arsipnya saja, alhamdulillah saya punya. Jadi kaset kedokteran Pak Cokrojiyo itu sebetulnya saya punya. Kemudian dagelan-dagelan Basio, sampai sekarang koleksi saya itu sudah 79 lakon kaset ya, kaset kita ya. Karena memang dari kecil saya senang, ya saya senang dari. Nah, yang kita dengar tadi dari tahun ke tahun sebetulnya ketoprak itu mengalami perkembangan. Ketoprak itu sudah menjawab tantangan waktu. Yang dulu diceritakan Mbak Darmi tadi dari panggung, orang kalau mau merasakan dada rawuh di situ nonton, ada perkembangan ketoprak rekaman